Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Dari kitab Muntaqa yang ditulis oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ringkasan dari kitab Talbis Iblis oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan pasal dari talbis iblis terhadap ahli ibadah, al-iksaru min sholatil laili. Di buku Anda itu terjemahnya halaman 184. Yaitu talbis iblis dalam masalah ibadah, di mana ahli ibadah tertipu dengan disibukkan memperbanyak sholat malam, yang pada asalnya ibadah salat malam ini merupakan perkara yang mulia dan dia merupakan sifat orang-orang saleh. Bangun di malam hari bagian daripada kehidupan seorang muslim, tidak ragu lagi tentang keutamaannya. Nabi mengerjakannya, para sahabat juga melakukannya, para ulama juga mereka menempuh jalan yang demikian ini. Akan tetapi menyibukkan diri dengan salat malam lalu melalaikan hak jasad seseorang, ini bagian dari tipu daya iblis. Qala Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, wa qad labbasa iblisu ala jama'atin minal muta'abbidina fa'aksiru min salatil laili. Iblis telah menipu sekelompok ahli ibadah, sehingga ahli ibadah ini disibukkan dengan memperbanyak salat di malam hari, tapi mereka melupakan hak tubuh mereka, sehingga di antara mereka ada yang menghabiskan seluruh malamnya itu untuk salat. Wa fi may yasharuhu kullah, dia bergadang dengan salat sepanjang malam. Disebutkan oleh beliau menghabiskan sepanjang malam untuk salat termasuk tipu daya iblis, karena Nabi SAW tidak melakukan yang demikian itu. Nabi tidur di sebagian malam dan Nabi juga bangun di sebagian malam. Nabi mengatakan, alaikum hadiyan qasidan, atas kalian berpegang dengan petunjuk qasidan, yang bersikap tidak berlebih-lebihan. Fa innahu may yusad hadzal din, karena tidaklah seseorang memperberat dirinya tentang urusan agama ini, yaghlibhu, melainkan urusannya itu akan mengalahkan dirinya. Dia tidak akan sanggup terus-menerus seperti itu. Kalau seandainya manusia diharuskan menghabiskan seluruh malamnya untuk salat, maka apa faedah firman Allah Ta'ala, wa ja'alna al-laila libasa, kami telah jadikan malam hari itu sebagai selimut bagi manusia, yakni waktu untuk beristirahat. Kalau seandainya manusia menghabiskan seluruh malamnya untuk beribadah dengan qiyamul lail, maka apa faedah dari firman Allah Ta'ala yang memperbolehkan malam-malam bulan Ramadan itu seorang lelaki mengumpuli istrinya? Kalau seandainya setiap malam diwajibkan atau diharuskan manusia itu menegakkan dengan salat, tentu akan banyak hak keluarga yang ia tinggalkan. Karena itu beliau mengatakan, ketika sekelompok ahli ibadah
menyibukkan diri mereka dengan qiyamul lail sepanjang malam, ini masuk dalam kategori tipu daya iblis. Anehnya, orang yang seperti ini wa fihim wa yafrahu bi qiyamil laili wa salatid duha aksara mimma yafrahu bi ada'il faraid. Lebih parah lagi, mereka adalah sekelompok ahli ibadah yang lebih bergembira menegakkan qiyamul lail dan salat duha jauh lebih banyak dibandingkan kegembiraan mereka dalam menegakkan perkara-perkara yang wajib, maksudnya salat yang wajib. Mereka mengerjakan salat wajib itu di rumah, enggan berjamaah, waktunya diundur-undur pula. Ada sebagian manusia rajin qiyamul lail, rajin mengerjakan salat duha. Ini perhatikan sebagian teman-teman yang bekerja di kantor-kantor, mereka rajin di waktu duha salat duha. Di malam hari mereka qiyamul lail, tetapi untuk mengerjakan salat duhur dan asar di masjid itu mereka tidak mau. Minimal malas atau mengundur-undur waktu. Padahal ini perkara yang wajib. Seandainya mengerjakan salat tepat pada waktunya hanya sebuah perkara yang nilainya mustahab. Seperti ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat Anas bin Malik, ayyul amalil afdal, amal apa yang paling utama? Maka beliau mengatakan, qaulu la ilaha illallah. Kemudian ditanya lagi Nabi SAW, summa ayyu, kemudian apa setelah itu? Al jihadu fi sabilillah. Kemudian Nabi ditanya lagi apa setelah itu? Maka beliau menjawab as-salat ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Dalam riwayat yang lain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad fisabilillah, kemudian baru salat tepat pada waktunya. Seandainya perkara itu menunjukkan tentang perkara yang afdol saja, maka bagaimana mungkin manusia meninggalkan keafdolan pada perkara yang wajib dengan memperbanyak atau lebih mengutamakan keafdolan pada perkara yang hukum asalnya apa? Mustahab atau yang sunnah. Ini tidak mungkin terjadi pada diri seseorang kecuali dia telah terkena talbisnya iblis. Dan kita menjumpai ikhwati rahimanillah, bahkan sebagian orang mendudukkan salat duha dan salat lain ini seolah-olah perkara yang wajib. Ada sebuah perusahaan yang mengharuskan karyawannya salat duha. Dia mengharuskan karyawannya salat duha. Sehingga setiap duha karyawannya harus salat. Lebih menakjubkan lagi, mereka salat duha dalam keadaan berjamaah. Timbul pertanyaannya, apakah salat duha berjamaah ini disyariatkan? Seandainya berdalil dengan dalil yang umum, dalil dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, da'at mulaikatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Mulaikah, seorang wanita tua. Para ulama berbeda pendapat apakah Mulaikah ini bibinya Anas bin Malik ataukah selainnya. Dia mengundang Nabi SAW untuk makanan yang dibuat oleh beliau. Ketika Nabi telah makan, memenuhi undangan makan, maka Nabi memerintahkan Anas dan anak yatim serta Mulaikah itu mengerjakan salat. Di sini para ulama menyebutkan mereka menegakkan salat sunnah. Lalu sebagian para ulama menyebutkan pada asalnya salat sunnah boleh dikerjakan secara berjamaah. Tetapi kalau seandainya salat tersebut salat-salat yang sudah diterangkan tentang kondisi waktunya, duha misalnya, qiyamul lail misalnya, dilakukan dalam keadaan berjamaah, membutuhkan dalil. Qiyamul lail berjamaah ada dalilnya. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang qiyamul lail berjamaah, itu pun tidak setiap saat. Tapi salat duha berjamaah tidak dijumpai satupun riwayat tentang hal ini. Seandainya berdalil dengan dalil umum, bolehkah dilakukan setiap hari? Tentu tidak. Itu juga masuk dalam kategori talbisnya iblis. Bagaimana mungkin mereka bisa berjamaah dengan salat duha yang sunnah, kemudian mereka meninggalkan salat duhur dan asar dalam keadaan berjamaah, dia tinggalkan. Ini tipu dayanya iblis. Sebagaimana kita telah terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa iblis itu menggoda manusia agar mereka mengerjakan perkara yang sunnah untuk meninggalkan perkara yang wajib, mengerjakan perkara yang mustahab untuk meninggalkan perkara yang fardu. Nah, ini termasuk tipu dayanya syaitan. 6. Apa yang terjadi ketika mereka senang mengerjakan qiyamul sepanjang malam, sumaya qaubilal fajri fatafutuhul faridah. Ketika menjelang subuh lelah, terkulai dirinya lemah, hilanglah kesempatannya mengerjakan salat subuh.
Dan banyak saya pernah berada di sebuah pesantren di Surabaya, cabang dari pesantren yang ada di Balikpapan. Saya terkaget dengan kebiasaan guru-guru mereka membangunkan santri yang masih kecil-kecil. Sampai ada yang disiram air, bangun sholat malam. Begitu kita sholat malam, saya juga ikut sholat malam berjamaah di sana. Maka anak-anak itu di saat sujud, imamnya bangkit sampai salam, mereka tetap sujud saja. Ternyata apa ya? Tidur. Ini memang anak-anak. Di mana anak-anak bukan perkara yang diharuskan bagi mereka melaksanakan yang seperti itu. Yang kita ingin garis atasi, bagaimana sikap guru-guru ini menyiram anak-anak itu dengan air. Padahal yang dituntut oleh Nabi, suami istri saja tidak menyiram, tapi apa? Tanaddahu, yakni memerciki air, bukan menyiram. Bukankah Nabi menyebutkan rahimallahu rajulan istaiqadha? Bukan, semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun minal lail di malam hari. Kemudian dia membangunkan siapa? Istrinya. Kalau istrinya enggan, maka dia perciki wajahnya. Bukan disiram, ini disiram air. Ghulu. Lihat. Benar ucapan Imam Ibnu Asir. Bid'ah itu jika dilakukan dari perkara yang kecil akan membawa kepada bid'ah yang lebih besar. Sikap ghulu melampaui batas yang kecil, yang remeh, itu akan membawa kepada sikap ghulu yang melampaui batas yang lebih besar daripada itu. Awalnya seolah-olah mewajibkan qiyamul lail, timbul ghulu yang lainnya, menyiram air, membangunkan manusia dengan menyiram air. Zalim atau tidak, ikhwan? Zalim. Sementara Nabi mengatakan ittaqul dzulma inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Takutlah dengan kedzaliman walaupun kecil, karena kedzaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Lihat, iblis membawa mereka kepada tipu daya. Tertipu mereka dengan tipu daya si iblis ini. Dan itu terjadi, ikhwati rahimanillah. Bahkan ada seorang ibu memerintahkan anaknya dalam keadaan sedang belajar di sekolah, ditelepon, dia berkata, jangan lupa salat duha. Tapi menjelang duhur, ibu ini tidak pernah memperingatkan kepada anaknya, jangan lupa salat apa? Duhur. Coba lihat. Seolah-olah duha ini lebih wajib daripada apa? Duhur. Ketika ditanya kenapa demikian, ibu ini menjawab, bukankah salat duha itu bisa membuat orang jadi kaya, Ustaz? Nah, sudah tertipu dengan tipu daya yang berikutnya. yakni mereka salat beribadah untuk mencari apa? Dunia. Dalam kitab Tauhid termasuk perbuatan syirik adalah jika seseorang dalam ibadahnya itu meniatkannya untuk urusan dunia. Bukan tidak boleh mengharapkan sesuatu dari ibadahnya ini dari Allah Subhanahu wa taala tentang rahmatnya, keutamaan yang datang dari Allah. Karena memang Nabi menjanjikan tentang keutamaan salat dua tidak diragukan lagi. Tapi kalau niatnya semata-mata dunia, ya tidak boleh. Perhatikan, begitulah iblis menipu mereka. Sehingga summa yaqubilal fajri fatafutul faridah. Terkulailah mereka di saat menjelang fajar, lalu mereka kehilangan kewajiban menegakkan salat subuh. Au yaqumu fayatahayya'u laha fatafutul jamaah, atau dia mengerjakan salat fajar tapi karena tubuhnya sudah lemah tidak sanggup melaksanakan salat berjamaah, kehilanganlah mereka keutamaan berjamaah di waktu subuh. Naam. Au yusbihu kaslan, atau paling tidak Anda akan jumpai berpagi hari orang ini dalam keadaan bagaimana? Malas. Padahal di dalam riwayat yang sahih, orang yang mengerjakan qiyamul lail, mereka yang bangun di malam hari, kemudian mereka salat, maka Allah akan memberikan dirinya ketika berpagi hari dalam keadaan apa? Tubuhnya segar. Tapi yang bagaimana? Ya seperti Nabi, ia tidur di sebagian malam, kemudian bangun di sebagian malam yang lainnya. Dalam keadaan tertentu Nabi tidak bangun sama sekali, lalu dia mengerjakan salat duha 12 rakaat. Nah, kaum muslimin tidak, salat malamnya 11 rakaat, ada yang lebih 11 rakaat. Kemudian salat duhanya berapa? 12 rakaat lagi ditambah lagi. Menggabungkan dua perkara yang ini sebenarnya melampaui batas. Hadis yang menyebutkan bahwasanya Aisyah menceritakan Nabi SAW mengerjakan salat 12 rakaat itu ketika Rasulullah SAW kehilangan salat di malam hari. Yang biasa beliau kerjakan 11, maka beliau ganti salat duha itu dengan mengerjakannya 12 rakaat. Yang biasanya 11 rakaat, maka beliau kemudian di pagi harinya 12 rakaat. Dan itu tidak tiap hari. Aisyah saja mengerjakan salat duha maksimal 8 rakaat sesekali.
beliau seringnya mengerjakan hanya 2 atau 4 rakaat saja sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullah, wa laqad ra'aitu shaykhan minal muta'abbidina yuqalu lahu Husain al-Qazawainiyu yamsi katsiran minan nahari fi Jami'il Mansur fasa'altu an sababi masyihi faqila li li'alla yanam faqultu hadha jahlun bimuqtada syar'i wal aqli. Sungguh kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, aku pernah melihat seorang syekh dari kalangan ahli ibadah. Orang ini sering disebut dengan Husain al-Qazawain, atau di sini al-Qazawaini di terjemahan Anda, di situ apa? Qazwini, benar Qazawaini. Maka beliau, lelaki ini aku jumpai mondar-mandir di Masjid Jami' Al-Mansur. Jalan ke sana, jalan ke sini, jalan ke sana, jalan ke sini. Lalu aku bertanya, kenapa dia melakukan hal yang seperti ini? Dikatakan kepadaku, katanya biar dia tidak ngantuk. Biar dia tidak tidur, begitu ngantuk jalan sana, jalan sini supaya nanti bisa sholat lagi. Lalu jalan sana, jalan sini, kemudian dia supaya tidak sholat lagi. Nah, saya katakan ini contoh kebodohan. Ini contoh ketidakfahaman mereka terhadap tujuan-tujuan syariat. Dan ini contoh ketidakmengertian mereka tentang agama ini ditinjau dari sisi syariat maupun akal. Ya akal manusia yang namanya ngantuk itu nggak ada obatnya. Majelis taklim aja kalau ngantuk nggak ada obatnya. Kalau antum ngantuk ya kan ya. Antum lagi taklim antum ngantuk begini nggak ada obatnya itu, kecuali antum apa? Hah? Tidur. Iya. Disiram air 1 drum pun ya kalau memang antum semalam antum nggak tidur ya masih ngantuk. Karena memang ini fitrah, yang namanya ngantuk itu obatnya tidur, sebagaimana lapar obatnya apa ya kawan? Hah? Ya makan lapar obatnya kan begitu fillah. Antum lapar, antum buat lari-lari makin lapar habis itu. Saya kan, nah kata ya orang yang ngantuk jalan sana, jalan sini, selesai dia tidak ngantuk, sudah itu duduk makin ngantuk karena dia lelah. Ini fitrahnya manusia, demikian Allah ciptakan seperti itu. Haus, obatnya adalah minum. Lapar, haus, obatnya adalah makan. Mengantuk, obatnya tidur. Nah, kecuali kalau memang tukang tidur itu bab yang berbeda, ya. Taklim tidur, sholat tidur, kerja juga tidur, ya ini penyakit berarti ini ya. Penyakit yang harus dicari obatnya. Nah, itu bab yang berbeda. Nah, makanya ikhwati rahimanillah, amma syara fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya atas dirimu terhadap dirimu sendiri itu ada haknya. Sesungguhnya bagi jiwamu, bagi dirimu, atas dirimu ada hak. Mata itu bagian dari anggota tubuh kita, dia punya hak terhadap diri kita. Berikan haknya. Haknya mata apa ikhwan? Dipejamkan, ditidurkan. Nah, bahkan kita katakan telah penelitian penelitian para tabib, seluruh anggota tubuh manusia itu beristirahat di waktu tidur kecuali satu, apa? Ikhwan apa? Qalb, jantungnya. Ginjal beristirahat. Makanya di dalam ilmu kedokteran itu kan makan tidak dianjurkan setelah melewati jam berapa ya, ikhwan? Jam 9. Ini waktunya ginjal untuk beristirahat. Shadaqah Rasulullah. Benar Rasulullah ketika menganjurkan agar kaum muslimin itu selesai sholat isya segera apa? Tidur. Tapi kan kebanyakan kita nggak begitu. Ya kawan ya. Ngobrol sambil apa? Ngemil. Atau belajar. Niatnya belajar baca buku tapi sambil apa? Ngemil. Ngemilnya habis tutup buku kan gitu. Lihat ya kawan, ini contoh apa namanya? Budaya yang perlu dikoreksi. Ternyata benar kafilah, ya ini ada haknya. Ya tidak dilarang seseorang itu belajar. Tidak dilarang seseorang itu melakukan peribadatan. Tetapi ingat Nabi mengatakan inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya terhadap dirimu, atasmu ada hak. Berikan haknya dirimu itu. Fakum wanam, kata Nabi. Bangunlah di sebagian malam dan tidurlah di sebagian malam. Jadi malam itu kita bagi menjadi berapa bagian ya kafilah? Malam dibagi menjadi berapa bagian?
3 bagian. Sepertiga yang pertama kita gunakan untuk beribadah di awal malam, yaitu maghrib dan sholat isya. Sepertiga yang kedua kita gunakan untuk beristirahat. Sepertiga yang terakhir kita gunakan untuk apa? Ya, ibadah yang sunnah. Sampai datang waktu pagi, lalu Allah memberikan, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, memberikan kepada kita cara untuk beristirahat di siang hari, yang disebut dengan waktu apa? Qailulah. Beristirahat di waktu qailulah sejenak menjelang duhur atau sudah salat duhur sejenak. Lalu kemudian kita gunakan lagi waktu sampai menjelang maghrib untuk bekerja dan beribadah. Lihat, Masya Allah, Allah memberikan dan Rasulnya membagikan kepada kita tentang bagaimana manajemen waktu yang benar gitu. Bukan tidur terus, bukan makan terus, dan juga bukan bekerja terus. Ada haknya masing-masing. Wa kana yaqulu, Nabi juga mengatakan, alaikum hadiyan qasidan, atas kalian mengikuti petunjuk yang benar sesuai dengan tempatnya, qasidan, terletak dari sikap yang melampaui batas dan meremehkan. Fa innahu may yushadda hadzal din, karena sesungguhnya manusia yang menyangat-nyangatkan urusan agama terhadap dirinya sendiri, tidaklah dia lakukan yang demikian itu yaghlibu, melainkan urusannya itu akan mengalahkan dirinya. Maksudnya dia enggak akan sanggup manusia melaksanakan agama ini dengan bersangatan. Jadi yang sederhana dalam beragama. Oke? Allah menciptakan manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada manusia diciptakan oleh Allah kemampuan untuk berpuasa, maka dia memperbanyak ibadahnya dengan puasa. Kemampuan membaca Quran dan menghafal Quran, dia sibukkan dengan hal itu. Kemampuan salat sunnah, dia sibukkan dengan hal itu. Kemampuan berjihad di jalan Allah, dia sibukkan yang seperti itu. Jarang manusia diberikan kemampuan sanggup berjihad dalam keadaan berpuasa. Malamnya dia qiyamul lail, disibukkan pula dengan membaca Al-Quran, mentelaah buku-buku, menghafal kitab-kitab para ulama. Jarang manusia seperti ini. Dan jalan-jalan kebaikan yang Allah berikan ini, Allah memerintahkan kepada kita mengerjakan sebatas yang kita sanggupi. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita bahwa berbeda dengan iblis yang menggoda manusia agar menyangat-nyangatkan urusannya terhadap diri kita. Kalau kita berkata, bagaimana dengan Nabi SAW yang ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala bangun di malam hari, dia melihat ra'aitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangun di malam hari sehingga telapak kaki beliau itu membengkak. Dalam riwayat yang lain, betis beliau membengkak. Lalu kita berkata, oh, Nabi saja sampai seperti itu, mengapa kita tidak lakukan seperti ini? Ikhwati rahimani wa kondisi Nabi jauh lebih kuat berkali-kali lipat dibandingkan manusia biasa. Sebagai contoh, Nabi istrinya berapa? Nih, kawan, istrinya Nabi berapa? Masa antum nggak hafal? Ini ahlus sunnah nggak tahu ini gimana ini. Kawan, berapa istrinya Nabi? 12 atau 11? 11 atau 13? Sudah bingung antum ditanyain begini. 12 ya kawan. Kemudian yang hidup bersama Nabi ketika itu berapa? 9 yang masih hidup bersama Nabi, dikumpuli oleh Nabi maksudnya. Nabi satu malam beliau menggilir istrinya 9 orang itu dalam satu malam. Setiap beliau keluar dari rumah istri yang satu, kepala beliau basah karena beliau mandi. Sampai seorang sahabat berkata, mengapa tidak dikumpulkan saja mandinya Rasulullah? Nabi menyebutkan bahwa mandi itu lebih menyegarkan dan menguatkan. Nabi sanggup mengumpuli 9 istrinya dalam satu malam. Kita sanggup nggak? Satu istri saja bangunnya kesiangan. Saya kan? Nah, makanya contoh bahwa kekuatan Nabi berbeda satu. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang demikian itu ketika diceritakan oleh istri Nabi kepada 3 orang yang datang menjumpai istrinya Nabi, bertanya tentang ibadahnya Nabi. Mereka mengecilkan ibadahnya Nabi dengan menganggap bahwa kalau Nabi kan sudah diampuni dosanya. Ini padahal Nabi yang lebih kuat saja, ternyata ada orang yang menganggap ibadahnya Nabi itu kalau kita yang melakukan masih kurang. Kalau Nabi berbuat begitu ya wajar, dia sudah diampuni dosa-dosanya. Maka ada di antara mereka mengatakan dia tidak akan menjadikan malam harinya kecuali untuk apa? Sholat. Tapi 3-tiganya dicela oleh Nabi. 3-tiganya dicela oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi kadang berpuasa, kadang berbuka. Nabi kadang tidur di sebagian malamnya dan kadang Nabi tidur, kadang Nabi sholat. Yani sebagian malamnya Nabi itu tidur, sebagian malamnya Nabi itu sholat. Bukan sholat sepanjang malam. Nabi menikah. Karena di antara 3 orang itu ada yang tidak mau menikah. Katanya untuk menghibahkan dirinya di jalan
Allah. Nabi marah sampai Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan apa? Golonganku. Wadah ya ikhwan. Perhatikan tipu daya iblis itu berbahaya. Coba lihat seorang sahabat Nabi yang Nabi SAW berkata ketika berkumpul dengan para sahabat yang lainnya, maukah aku beritakan kepada kalian seorang penghuni surga akan datang menjumpai kita. Dalam riwayat yang lain, maukah aku tunjukkan kepada kalian penghuni surga yang berjalan di muka bumi. Kemudian para sahabat berkata, tentu kami mau wahai Rasulullah. Tidak lama kemudian datang seorang lelaki. Nabi diam, sahabat pun diam. Esoknya Nabi berkata lagi, sama orang itu juga. Berarti para sahabat faham yang dimaksud oleh Nabi adalah lelaki tersebut. Abdullah ibnu Umar meminta izin tinggal di rumah orang itu. Di malam hari dia mengintip, ingin tahu amal apa yang dilakukan, dengan harapan dia melihat orang ini sholat sepanjang malam. Ternyata enggak. Tidur, bangun tidur, kaget dia berdiri mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian tidur lagi. Tidur lagi. Kata Abdullah bin Umar, oh, dia capek ini. Besok malam dilihat. Sama. Seperti itu lagi. Malam yang ketiga sama, enggak ada yang istimewa. Enggak ada yang istimewa. Dari ibadah orang tersebut yang tampak dengan mata, tetapi ternyata ibadah hatinya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika Abdullah bin Umar menanyakan tentang hal itu, maka dia mengatakan, aku tidak punya amal yang istimewa di dalam Islam ini dalam diri, kecuali aku tidak meletakkan dalam diriku ghil. Apa ghil itu apa? Ghil itu apa? Kedengkian, hasad, kebencian kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Cuman itu ya alhamdulillah. Tidak punya kedengkian, kebencian kepada saudaranya kaum muslimin, Allah jadikan sebab untuk masuk surga orang itu. Lihat. Yang kata Abdullah bin Umar, ini yang kami berat melakukannya. Karena setiap manusia punya apa? Potensi untuk berbuat hasad. Telah kita terangkan pada buku panduan apa? Buku tentang apa? Menuntut ilmu jalan menuju surga. Sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Yazid hafizahullah taala bahwa tidak ada manusia yang lepas dari hasad. Bahkan ahlul ilmu. Cuman bedanya ahlul ilmu dia bisa menekan dan menyembunyikan apa? Penyakit hasadnya itu sehingga dia tidak merusak orang lain. Kalau orang jahil maka dia tidak selamat dari penyakit hasad itu. Lihat ini ikhwan. Berarti belum tentu seseorang itu menyibukkan diri dengan ibadah itu kemudian itu benar. Tidak demikian. Lihat ikhwati. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Suatu ketika Nabi memasuki masjid beliau, Masjid Nabawi. Wa hablun mamdudun baina sariyataini. Kemudian Nabi menjumpai ada dua buah tiang, diikat di antara dua buah tiang itu tali. Tuh, diikat memanjang begitu, mengendur. Faqala ma hadza, kata Nabi, ini apa ini? Qalu di Zainab itu punya Zainab. Takut sudah ini ikhwan. Para sahabat ditanya ini apa? Maka mereka bilang itu punya Zainab. Tusalli fa idza kasalat aw fatarat amsakat bihi. Kalau Zainab kalau mengerjakan salat dalam kondisi dia malas atau dalam kondisi tubuhnya lemah, dia akan bergelantungan di apa namanya? Tali itu. Maksudnya ayo berdiri sampai lihat dia paksakan dirinya supaya salat itu dalam keadaan walaupun dalam keadaan dia lelah atau lemah atau malas, dia gunakan tali itu untuk bersandar sambil salat begitu ya fillah. Faqala hullu, lepaskan ini. Lepaskan tali ini. Summa qala li yusalli ahadukum nusatahu fa idza kasala aw fatara falyaq'ud. Coba lihat. Hendaklah salah seorang di antara kalian kalau salat dalam keadaan tubuhnya segar, kuat, sanggup. Kalau dalam kondisi sedang lemas atau sedang malas, duduk. Dalam riwayat yang lain, kalau dalam kondisi sedang mengantuk, tidur. Idza na'isa ahadukum falyarqud. Bila salah seorang di antara kalian dalam kondisi mengantuk, tidur dulu. Hatta yadhhaba anhu naum, sampai rasa kantuknya itu apa? Sudah hilang. Obat ini berarti menunjukkan obatnya ngantuk itu satu-satunya apa ya, kawan? Tidur. Makanya antum kalau bermajelis ilmu antum ngantuk, saya enggak larang antum tidur kok. Boleh antum tidur. Ya kawan ya. Tapi sebentar, jangan dari awal sampai akhir. Kalau itu ya enggak benar. Ya tidur antum sebentar, 10 menit, habis itu antum bangun. Enggak apa-apa. Karena memang itu obatnya, khabillah. Fa inna idza shalla wa huwa yan'as la'allahu yadhhabu liyastaghfir fayadhhabu fayasubba nafsahu. Karena bisa jadi orang yang ngantuk dipaksakan salat,
Ketika dia berharap mau meminta ampun kepada Allah, sementara ngantuknya itu belum hilang, ternyata dia minta apa? Ternyata dia mencela dirinya sendiri. Karena orang ngantuk itu, ini wakil ini ikhwan. Ada santri kita itu mungkin karena malamnya malamnya dia tidurnya kurang, terlalu malam gitu. Saya suruh mengulang sholatnya. Ketika masih di Jalan Siaga. Orang ulang sholat subuhnya. Dia ulang demikian. Ini kenapa nih? Ini mengantuk. Nah, berwudu. Dia ulang lagi baca qul ya ayyuhal kafirun, itu enggak selesai-selesai alhamdulillah. Karena saya suruh mengulang. Coba dibaca dengan keras. Ustaz mau apa yang kalian baca? Dia baca qul ya ayyuhal kafirun na'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abud. Terus enggak selesai-selesai. Coba lihat. Kenapa? Karena ngantuk, karena memang begitu manusia. Itu fitrahnya, maka saya katakan tidur sudah. Selesai tidur, bangun jam 7, saya suruh ulang lagi sholat subuhnya. Di waktu jam 7 itu. Untuk mengajarkan mereka bahwasannya, karena memang mereka belum wajib sholat, tapi mengajarkan kepada mereka bahwa sholat tidak boleh ditinggalkan. Tapi yang perlu kita perhatikan, ternyata begitu faedahnya. Ngantuk itu nggak ada obatnya kecuali apa? Tidur. Makanya pandai-pandai kita memanajemen waktu. Di sebagian malam untuk bangun, di sebagian malam untuk apa? Tidur. Bahkan Rasulullah saja selesai sholat malam, apa yang dilakukan Nabi? Berbaring toh, tidur, beliau miring ke sebelah kanan sampai suara adzan dikumandangkan. Afwan, begitu selesai sholat malam, kemudian mendengar adzan, beliau sholat sunnah qobliyah fajar, qobliyah subuh, lalu beliau tidur sejenak. Lalu datanglah Bilal memberitahu sesungguhnya sholat telah diiqamahkan, baru Nabi datang mengimami sholat. Ini fitrah manusia, ada rasa lelahnya. Nah, demikian. Ini dari segi apa? Dari segi syariat bagaimana syaitan itu menipu manusia dalam masalah memperbanyak qiyamul lail. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sebelum ditutup, ikhwan? Kalau enggak pernah sholat malam sama sekali, tertipu oleh setan enggak, ikhwan? Jangan sampai antum habis ngaji kitab Talbis Iblis ini, lalu antum berkata terlalu banyak sholat malam, tipu daya iblis. Ternyata enggak pernah sholat malam sama sekali antum. Wah, ini sama saja. Sama saja. Jangan sampai ya thalabul ilm itu tidak qiyamul lail. Yang minimal thalabul ilm itu salat witir lah, ikhwan ya. Minimal salat witir. Ya mungkin karena antum sibuk mentelaah buku gitu kan. Antum sibuk mencari buku, mentelaah buku-buku karena banyak buku yang antum baca sehingga antum enggak sempat qiyamul lail yang panjang, ya witir lah cukup. Tapi kalau baca buku juga enggak, tidurnya sudah awal waktu, salat malam juga tidak, itu lebih tertipu lagi oleh setan, ikhwan fillah. Dikencingi itu telinga, mata, dahinya itu diikat dengan 3 ikatan oleh syaitan. Oke? Nah, baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.